Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks pidato persuasif. Nah, apa sih teks pidato persuasif itu? Pidato persuasif merupakan salah satu jenis teks pidato yang bertujuan membujuk, mengajak, atau memengaruhi pendengar agar melakukan sesuatu sesuai dengan gagasan pembicara. Nah, pidato persuasif banyak digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti upacara sekolah, penyuluhan, kampanye lingkungan, kegiatan sosial, maupun acara keorganisasian. Nah, adapun struktur teks pidato persuasif di sini ada 3. Yang pertama, pembukaan atau orientasi. Bagian pembukaan ini berfungsi menarik perhatian pendengar dan menciptakan suasana yang baik sebelum pembicara menyampaikan isi pidato. Biasanya itu berisi salam pembuka, sapaan kepada audiens, serta pengantar topik yang akan dibahas. Yang kedua, ada isi atau argumentasi dan ajakan. Nah, bagian ini merupakan inti pidato yang berisi gagasan utama, alasan, serta bukti yang mendukung ajakan pembicara. Dan adapun yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan dan ajakan akhir. Bagian penutup ini berisi simpulan dan penegasan ajakan yang disampaikan. Biasanya itu diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Materi yang selanjutnya yaitu unsur kebahasaan dalam pidato persuasif. Pidato persuasif itu memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk memperkuat daya bujuk dan kejelasan pesan. Nah, adapun unsurnya yaitu yang pertama ada kalimat ajakan. Nah, kalimat ini yang berisi dorongan agar pendengar melakukan sesuatu. Biasanya itu menggunakan kata-kata seperti kata marilah, ayo, hendaknya, sebaiknya, janganlah, dan mari kita. Kemudian yang kedua ada kata persuasif atau bujukan halus. Kata yang digunakan untuk memengaruhi pendengar dengan cara yang lembut dan sopan. Misalnya pentingnya, sebaiknya, alangkah baiknya, sudah selayaknya. Kemudian yang ketiga ada kata ganti orang pertama dan kedua. Pidato biasanya menggunakan kata ganti saya, kita, kalian, saudara-saudara untuk menciptakan kedekatan dengan audiens. Yang keempat, ada konjungsi argumentasi. Kata penghubung yang digunakan untuk menyatakan sebab, akibat, atau kesimpulan. Seperti kata karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, akibatnya, dan kata jadi. Yang kelima atau yang terakhir ada kalimat imperatif yang sopan. Kalimat perintah yang disampaikan dengan nada santun dan menghormati pendengar. Jadi unsur kebahasaan tersebut membantu pembicara menyusun pidato yang logis, sopan dan meyakinkan tanpa menimbulkan kesan memerintah. Selanjutnya langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Nah, dalam menyusun teks pidato persuasif, diperlukan tahapan yang sistematis agar isi pidato jelas, terarah, dan mudah dipahami pendengar. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Jadi di sini pilih topik yang relevan dengan kebutuhan pendengar dan memiliki nilai positif. Yang kedua, menentukan sasaran audiens. Kenali siapa pendengar yang akan menerima pesan pidato. Bahasa dan gaya penyampaian harus disesuaikan dengan usia, latar belakang, dan situasi audiens. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan data pendukung. Jadi, gunakan fakta, hasil observasi, atau contoh nyata agar pidato lebih meyakinkan. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato meliputi pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap. Setelah kerangka selesai, kembangkan menjadi teks pidato lengkap dengan memperhatikan pilihan kata,
kalimat efektif, dan kesesuaian makna. Dan yang terakhir ada melatih penyampaian pidato. Latihan sangat penting agar pembicara terbiasa mengatur intonasi, ekspresi, dan kontak mata dengan pendengar. Jadi langkah-langkah tersebut membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum secara santun, terarah, dan komunikatif. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu gaya bahasa dalam pidato persuasif. Gaya bahasa dalam pidato persuasif itu memiliki fungsi penting untuk memperkuat makna, menambah keindahan, serta menumbuhkan daya tarik pada pesan yang disampaikan. Adapun yang pertama yaitu gaya bahasa emotif. Gaya ini digunakan untuk membangkitkan perasaan dan emosi pendengar melalui kata-kata yang menyentuh hati. Yang kedua, gaya bahasa retoris, yaitu menggunakan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tetapi menimbulkan efek berpikir bagi pendengar. Kemudian yang ketiga ada gaya bahasa repetisi, yaitu mengulang kata atau frasa penting untuk menegaskan pesan utama. Yang keempat, gaya bahasa perbandingan atau metafora. Di sini menggunakan perbandingan untuk memperjelas makna atau memberikan kesan keindahan. Kemudian yang terakhir yaitu gaya bahasa ajakan dan inspiratif. Jadi di sini digunakan untuk menumbuhkan semangat dan motivasi pendengar. Penggunaan gaya bahasa yang sesuai akan menjadikan pidato persuasif lebih hidup, bermakna, dan meninggalkan kesan positif bagi pendengarnya. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi teks pidato persuasif. Semoga yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.